Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama menaikkan syukur, pujian, dan doa kita di hadapan Allah sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, menyertai kami dengan sempurna dalam segala pekerjaan yang kami sudah lakukan, dalam hari-hari yang sudah kami lalui. Dan Tuhan memimpin kami, membawa kami sampai di hari terakhir di bulan ini. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala karya Tuhan. Terima kasih banyak. Dalam istirahat kami pun Tuhan sudah memulihkan tubuh kami dan berikan kekuatan baru. Kami mohon urapan Allah untuk kami merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu ini bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dan pimpinlah hati pikiran kami untuk terarah kepada suara Tuhan dalam firman ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah kuat dan berani. Jadilah kuat dan berani. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 akan menjadi topik perenungan kita hari ini. Demikianlah firman Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar karena mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat ke-6 mengingatkan untuk setiap kita menjadi pribadi yang kuat dan berani. Jadilah kuat dan berani. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam versi yang lain, be strong and of a good courage. Jadilah kuat dan jadilah berani, jadilah bersemangat. Bapak Ibu Saudara, bagian ini adalah perintah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saat itu firman ini disampaikan kepada Yosua, seorang muda yang mendapatkan panggilan Allah untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Yosua tidak dijelaskan apakah orang tuanya masih ada atau tidak, tapi Alkitab menjelaskan bahwa dia selalu menyertai Musa, dan Musa sebagai orang tua rohaninya, figur yang selalu ada bersama dengan dia, menjadi panutan, menjadi teladan hidupnya, kini telah tiada. Dia seorang diri disebutkan, dan Tuhan memberikan perintah untuk Yosua menjadi kuat dan menjadi semangat, menjadi berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua ini kan seorang laki-laki ya, yang muda. Sebenarnya secara gambaran kekuatan, orang muda itu kan kekuatannya besar, kekuatannya sangat banyak, apalagi laki-laki ya, berbeda sekali dengan wanita. Tapi Alkitab mengingatkan menegaskan, mengajarkan bagaimana Yosua harus menjadi pribadi yang menguatkan hatinya, memberi semangat kepada dirinya, membangkitkan keberanian dalam dirinya. Jadilah kuat dan jadilah berani, jadilah semangat, jadilah teguh, jadilah kokoh dalam, jadi memiliki keberanian yang utuh begitu ya Bapak Ibu Saudara. Bagian ini mengingatkan sebuah tindakan aktif yang harus dilakukan oleh Yosua dan setiap kita sebagai orang percaya. Jadi kuat, jadilah kuat. Atau bahasa sederhananya begini, jadikanlah dirimu sendiri sebagai pribadi yang kuat. Kuatkanlah dirimu sendiri. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang menjadikan diri kita kuat
yang Tuhan perintahkan, itu Tuhan gak bilang gini, ayo kamu datanglah kepada siapa dan kamu di sana meminta kekuatan supaya kamu jadi kuat. Tidak. Tapi perintah ini jelas bahwa Yosua harus be strong, harus menjadikan dirinya sendiri kuat. Dia yang memutuskan, dialah yang mampu menggerakkan dirinya sendiri untuk menjadi kuat. Bahasa sederhananya sebenarnya banyak orang di sekitar kita mengajarkan, memberi nasihat, memberikan konsep-konsep pemikiran supaya orang menjadi kuat. Tapi kalau dengan dirinya sendiri dia tidak menjadikan dirinya kuat, orang itu tidak akan bisa jadi kuat. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, jadilah kuat dan jadilah berani. Jangan menjadi pribadi yang putus asa, pribadi yang gampang menyerah, pribadi yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan untuk menguatkan, menanti-nantikan orang lain memperhatikannya sehingga dia jadi kuat. No, tidak. Tuhan tidak memerintahkan tunggulah ada orang yang akan datang menguatkanmu, menghiburmu, menolongmu, meneguhkanmu, memberikan semangat kepadamu. Tidak. Kamu sendiri yang harus menguatkan dirimu. Kamu sendiri yang harus membuat dirimu berani. Kamu yang harus membangunkan dirimu untuk menjadi bangkit, menjadi kuat, menjadi berani, menjadi bersemangat, menjadi tangguh. Bapak Ibu Saudara, ini perintah Tuhan. Jadi tidak ada apapun yang bisa melemahkan diri kita sendiri sebenarnya. Yang melemahkan diri kita ya kita. Kita memikirkan orang lain, perkataan orang lain, kita melihat sikap orang lain, akhirnya kita menjadi lemah. Kata orang aku begini, kok orang itu gak peduliin aku, kok orang itu gak nguatin aku, akhirnya menjadikan diri sendiri lemah. Tuhan katakan kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, jadilah berani, jadilah bersemangat. Bapak Ibu Saudara, ini perintah. Ada dua alasan. Ada alasan mengapa kita harus menguatkan diri dan menjadi berani. Bagian ini mengingatkan kepada kita adanya perintah yang Tuhan berikan. Kenapa saya dan Bapak Ibu Saudara, Yosua harus menguatkan diri sendiri? Yang pertama, kita adalah pemimpin. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin termasuk memimpin diri sendiri, termasuk memimpin pasangan, ya bapak-bapak, kepala keluarga, Anda pemimpin. Orang tua, engkau yang akan memimpin anak-anakmu. Engkau adalah pemimpin, dipanggil oleh Tuhan. Minimal memimpin dirimu sendiri. Engkau yang memimpin, bukan orang lain yang mengatur dan menentukan hancur dan majunya hidupmu, tapi dirimu. Engkau adalah pemimpin, maka tindakan yang harus dilakukan adalah engkau harus membuat dirimu kuat. Engkau harus membangkitkan dirimu untuk berani. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemimpin. Di rumah, di tempat kerja, kita yang memimpin bagaimana kita akan mengerjakan setiap tanggung jawab dengan penuh semangat, dengan maksimal, atau dengan apa adanya, atau dengan malas-malas, atau ya kerjakanlah sedikit dengan menunda-nunda. Apapun itu, semuanya dari kita sendiri. Kita adalah pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah pemimpin. Yang kedua, pemimpin yang bagaimana? Ini yang luar biasa sekali dari firman Tuhan ini. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini. Generasi itu selanjutnya ya, generasi penerusnya dari bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Untuk apa? Memimpin untuk apa? Memimpin untuk menikmati janji-janji berkat. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Janji yang sudah ku sampaikan, yang sudah ku ucapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya orang tua, kita dipanggil Tuhan, kita dipanggil Allah untuk memimpin anak-anak kita, memimpin generasi kita, hidup menikmati janji-janji berkat Allah.
memiliki negeri yang kujanjikan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir kenapa banyak generasi muda hilang dalam perjalanan imannya, tidak memiliki warisan iman karena lalai dengan janji ini? Allah memberikan perintah kepada Yosua membawa bangsa itu untuk menerima janji Allah, memegang janji Allah, dan akhirnya mendapatkan warisan iman dari janji negeri yang telah dijanjikan kepada orang tua mereka, kepada nenek moyang mereka. Orang tua, sudahkah kita wariskan iman itu? Sudahkah kita wariskan janji-janji Allah, firman Allah dalam hidup mereka? Jangan sampai engkau hanya sibuk banting tulang, habiskan waktu pagi, siang, sore, malam untuk membuat warisan-warisan rumah, tanah, dengan penghasilan, dengan uang, dan investasi apapun itu. Itu akan lenyap. Jangan sampai anak-anakmu memiliki warisan, menerima warisan duniawi, tapi kehilangan negeri tanah perjanjian, surga yang baka di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, haruslah engkau menguatkan hatimu dan memberanikan dirimu sendiri. Banyak anak-anak tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena bapak-bapaknya jarang mengajarkan anaknya berdoa. Menganggap sudah ada guru sekolah minggu, sudah ada guru agama Kristen di sekolah. Sudahkah kita melakukan tugas menyampaikan warisan iman ini? Kalau engkau belum bisa, kuatkan hatimu, berani belajar, ajarkan kepada anak-anakmu sampai mereka memiliki warisan iman. Dan akhirnya mereka mendapatkan tanah perjanjian, berkat-berkat Allah, janji-janji Tuhan menjadi warisan buat anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, bangkit, jadilah kuat, jadilah berani, ajarkan firman. Buat persekutuan di rumah. Ajarkan istrimu belajar firman. Jangan sampai pasanganmu tidak memiliki janji, tidak menerima janji yang daripada Allah karena kita tidak meneruskannya bagi mereka. Wariskan itu. Kuatkan hatimu. Beranilah untuk kita sebagai orang tua, supaya generasi kita akhirnya menerima dan memiliki janji Tuhan itu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami sebagai orang tua, kami harus hidup berani, harus hidup kuat, karena Tuhan menempatkan kami, menolong kami, memanggil kami untuk menjadi pemimpin. Mampukan kami ya Allah, tolonglah kami dalam pekerjaan, dalam semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.